Ya, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai penyelenggaraan G20 di Bali, saat ini kami sudah terhubung pemirsa dengan Dino Patijalal yang merupakan pengamat hubungan internasional. Selamat siang Pak Dino, apa kabar? Pak Dino nampaknya untuk audionya masih di mute. Sudah on, bagi saya udah on. Baik, sudah terdengar. Oke. Sehat ya? Sehat, terima kasih Tiara. Ya, saat ini posisi di mana Pak Dino? Saya sedang di Da Nang di Vietnam. Di Vietnam. Baik, turut mengikuti ya tentunya penyelenggaraan KTT G20 selama kurang lebih 2 hari ini Pak Dino? Setiap jam mengikuti. Setiap jam menunggu, tentunya mudah-mudahan ada komunikasi. Tentunya ada kesepakatan yang nantinya terus dinantikan begitu ya. Nah, meskipun kesepakatan ini Pak Dino ini belum diketahui di hari kedua ini ya karena masih memasuki sesi ketiga. Namun kalau Anda memperhatikan dari penyelenggaraan hari pertama kemarin hingga hari ini, apa kemudian ini yang bisa dihasilkan dari konferensi tingkat tinggi G20 di Bali Pak Dino? Kalau menurut saya pertanyaan paling utama adalah apakah KTT G20 di Bali nanti akan menghasilkan komunike ya, karena biasanya setiap KTT sebelumnya selalu menghasilkan komunike, namun kali ini kan memang suasana beda ya, G20 sangat terpecah antara negara barat dan Rusia. Jadi kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti jam 4 ketika Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers akan terungkap apakah ada kesepakatan dalam bentuk suatu komunike atau tidak. Tapi yang jelas ada beberapa indikasi yang positif, misalnya dikabarkan kelompok Sherpa, yaitu kelompok pejabat tinggi yang mengurus komunike ini, telah mencapai kesepakatan dan mudah-mudahan nanti pada tingkat kepala negara kesepakatan ini dapat diadopsi. Komunike satu terjadi, ini suatu hal yang memang sulit untuk menjembatani antara negara-negara G7 dan Rusia yang sekarang sedang bertengkar dengan sengit. Baik, Pak Dino? Iya. Ya, kalau kita ketahui kemarin kan isu energi dan juga isu pangan ini sudah turut dibahas begitu ya. Nah ini apakah ada solusi mengingat isu pangan dan juga energi ini juga turut berdampak begitu ke seluruh negara dengan adanya perang Ukraina dan juga Rusia, Pak Dino? Ya, makanya ucapan Presiden Joko Widodo kemarin itu sangat penting, yaitu perang ini harus diakhiri. Betul. Dan yang harus mendengar seruan ini tentu bukan Ukraina tapi Rusia ya, karena bukan Ukraina yang menyerang Rusia, tidak satupun tentara Ukraina di Rusia, tapi Rusia yang secara masif dan total menyerang Ukraina sampai sekarang secara militer dan bahkan telah menganeksasi 4 wilayah Ukraina. Jadi untuk mengakhiri perang yang harus dilakukan adalah Presiden Putin harus mengakhiri operasi militer apapun istilahnya yang sekarang terjadi di Ukraina, karena ini yang memang diharapkan oleh negara-negara dunia, dan terutama karena aksi militer inilah, aksi invasi inilah yang benar-benar membantu menciptakan suatu situasi kondisi krisis pangan, energi dan bahkan keuangan yang sekarang terjadi dan mengganggu semua ekonomi dunia termasuk ekonomi G20. Mungkin dari segi pangan yang paling penting adalah apakah akan ada pengumuman kelanjutan dari Black Sea Grain Initiative, yaitu suatu inisiatif yang diprakarsai oleh Sekjen PBB, di mana disepakati Rusia dan Ukraina tidak akan mengganggu dan ekspor makanan ya, pangan, gandum ya dari Ukraina sehingga dapat diekspor ke negara-negara luar yang membutuhkannya. Ini kan suatu inisiatif yang akan habis masa berlakunya dalam waktu berapa hari lagi, dan kalau ini bisa di-extend, ini akan sangat membantu meringankan harga pangan di negara-negara dunia yang mengimpor pangan dari Ukraina dan juga Rusia.
Artinya dengan ketidakhadiran presiden dari Ukraine maupun juga Rusia ini dalam KTT G20, nampaknya negara-negara ini masih terus berupaya untuk meredakan perang tersebut ya Pak Dino ya? Iya benar, walaupun tentu kalau untuk menyelesaikan konflik Ukraina itu sendiri tidak bisa dilakukan di G20 karena forum G20 tidak pernah didesain untuk menyelesaikan konflik atau menyelesaikan perang. Yang sekarang sedang terjadi adalah upaya yang dilakukan oleh Turki ya, melakukan mediasi antara Rusia dan Ukraina, tapi sayangnya ini dilakukan pada tingkat pejabat tinggi dan mandatnya juga sangat terbatas. Gitu. Jadi mungkin yang terbaik sih adalah apabila Presiden Putin memberikan mandat yang penuh dan lebih tinggi kepada perundingan Rusia Ukraina ini agar lebih berbobot dan lebih bisa mencapaikan hasil-hasil yang substantif untuk suatu kesepakatan politik perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Gitu. Jadi itu nanti forumnya di luar G20, bukan di dalam G20. Baik, Pak Dino kalau kita spesifik membicarakan begitu ya mengenai KTT G20 di Bali, ini nantinya tentunya akan menghasilkan Leaders Declaration. Kalau Anda melihat seperti apa Pak Dino? Nah itu yang tadi saya bilang mengenai communicate ya, Leaders Betul. Declaration, apakah akan terjadi atau tidak. Sekarang masih teka-teki besar nih ya, dari kantornya Pak Erlangga kemarin bilang optimis akan terjadi, tapi Pak Luhut menyatakan ya kalau tidak terjadi juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi kita lihat saja apakah akan ada Leaders Declaration. Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan ada, dan tentunya isi dari Leaders Declaration itu nanti akan mencakup hal-hal yang sudah disepakati antara semua negara, termasuk juga antara delegasi Rusia dan delegasi negara G7. Dan tentu yang paling menarik adalah bagaimana rumusan mengenai perang Rusia-Ukraina. Karena dalam semua pertemuan tingkat menteri working group G20 tahun ini, yang mengganjal dan menghancurkan komunike adalah ketidakmampuan delegasi G7 dan Rusia untuk mencapai formulasi mengenai perang di Ukraina. Karena delegasi Rusia tidak menyatakan, tidak mau sama sekali ada rujukan mengenai perang di Ukraina itu. Sementara delegasi negara G7 menyatakan harus ada dong referensi mengenai perang di Ukraina, karena ini yang sekarang ini mengganggu ekonomi dunia. Dan dalam pertemuan seluruhnya ya, pertemuan tingkat menteri tidak pernah ada kompromi atau kesepakatan mengenai hal ini. Jadi kalau terjadi nanti kesepakatan mengenai rumusan perang Ukraina, ini merupakan suatu terobosan yang sangat baik dan akan menjadi mengakibatkan kembalinya suatu Leaders Declaration atau komunike yang mudah-mudahan nanti akan diumumkan siang ini, sore ini. Baik. Pak Dino, ini kalau berbicara mengenai komunika, memang pernyataan tersebut ini tidak tentu terjadi begitu ya, artinya masih belum diketahui untuk saat ini. Tetapi tentunya akan ada pernyataan-pernyataan tertulis ataupun juga solusi begitu yang nantinya akan didapatkan. Nah ini apa yang bisa diharapkan terutama bagi Indonesia Pak? Wah, kalaupun mesti gini, kalau tidak ada komunike, maka gantinya adalah dalam bentuk suatu chair statement, yaitu pernyataan ketua G20. Dalam hal ini tentu Presiden Joko Widodo. Jadi kalau tidak ada komunike, nanti Presiden Joko Widodo sendiri yang akan tampil dan beliau akan menyatakan, oke, G20 membahas ABCD dan ini yang kita bahas secara umum dan bla 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 gitu ya. Jadi bentuknya adalah suatu pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai butir-butir yang dirumuskan sendiri oleh Indonesia dan bukan suatu dokumen yang dirundingkan dan disepakati oleh semua anggota G20. Jadi itu nanti skenario B ya, kalau tidak ada komunike. Dan apa yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo tentu saya tidak bisa menebak ya, dan kita bisa lihat sendiri apa yang akan menjadi isi dari pernyataan ketua Presiden G20 tersebut. Pak Dino, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah negara ini akan membantu Indonesia begitu dengan memberikan sebanyak 20 miliar US dollar. Ini kaitannya juga
berkaitan agar Indonesia ini terlepas dari ketergantungan batu bara. Anda menanggapinya seperti apa, Pak? Saya kira ini suatu hal yang positif ya. Jadi tentu ini berkaitan dengan apa yang didapat Indonesia ya. Jadi ini bukan apa yang didapat oleh G20 ya. Ini suatu hal yang berbeda. Dan ini memang suatu hal yang baik karena selama ini Indonesia menyatakan, oke, kita mau mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia, ambisinya 29% untuk PAI sendiri, dan 41% kalau dibantu oleh dunia internasional. Tapi selama ini yang masih menjadi tanda tanya, kalau kita mengurangi 41% ini, mana bantuan internasionalnya? Kapan datangnya? Berapa jumlahnya? Dalam bentuk apa gitu? Ini suatu teka-teki besar yang selama ini tidak terjawab, dan sudah terjawab di Bali bahwa akan ada bantuan yang sangat besar, bukan besar ya, sangat besar, 20 miliar dolar untuk membantu Indonesia keluar dari ketergantungan pada batu bara. Dan ini penting kenapa? Karena dalam perundingan multilateral secara global sendiri, yang diminta dari negara berkembang terhadap negara maju secara total, secara global itu hanya 100 miliar dolar. Ya, dari seluruh negara maju untuk negara berkembang. Sementara Indonesia dapat 1/5 itu, ya, 20 miliar dolar. Nah, jadi saya berharap ini suatu dorongan insentif yang luar biasa agar kita lebih cepat lagi melakukan transisi ekonomi hijau dan melepaskan ketergantungan terhadap batu bara. Jadi memang political will-nya tinggi, tapi sekarang sudah ada dananya untuk melakukan hal tersebut. Baik, kalau kita berbicara spesifik mengenai pembahasan kali ini, yakni di working session ketiga, Pak Dino, kita ketahui ini merupakan digital transformation ya. Ada 3 poin yang tentunya akan dibahas nantinya. Anda melihatnya apa yang kemudian ini perlu difokuskan? Nah, tentunya ini nanti akan Anda jawab, Pak Dino, setelah usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kabar Khusus Spesial G20.